Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan materi kita, yaitu tepatnya di materi tentang, kalau di judul video ini tentang database dan penggunaan database menggunakan MariaDB dan PHPMyAdmin. Nah, ini melanjutkan video yang sebelumnya, yang pada settingan sebelumnya itu kita hanya melakukan penginstalan layanan web server ya, dimana hanya kita dapat mengakses DNS yang kita buat ya, .net tersebut, mengakses website buatan kita. Ini hanya sebatas sederhana ya. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana membuat sebuah website berbasis database. Nah, namun di sini dalam video ini sementara kita hanya membahas tentang pembuatan database terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Yang ini kita tutup terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat topologinya kira-kira seperti ini ya. Di sini server yang sudah terinstall DNS-nya, web server juga sudah aktif. Nah, di sini kita menggunakan layanan database, penunjangnya seperti PHP 7.3. Terus ada layanan MySQL. Nah, di sini database-nya MariaDB. Nanti penggunaan konsol ya. Nah, terus di sini ada penggunaan PHPMyAdmin agar pembuatan database bisa juga melalui browser. Nah, namun pada video ini saya menggunakan ISO tambahan, yaitu ISO Debian 9, tepatnya DVD kedua, karena ISO yang saya punya DVD 1, DVD 2 ini tidak terdapat layanan PHPMyAdmin, makanya saya membutuhkan tambahan, yaitu ISO-nya yang Debian 9. Di sini sudah saya cari ada layanan PHPMyAdmin ya. Bagi viewers yang sudah mempunyai layanan PHPMyAdmin dalam ISO-nya, tidak perlu menambahkan ini lagi, tinggal melanjutkan saja settingannya. Jadi kalau tidak ada silahkan di-download ya, silahkan download. Jadi kebetulan saya menggunakan ISO OS yang 10.1 ya, jadi tidak saya temukan PHPMyAdmin, jadi saya gunakan Debian 9.5. tepatnya di video kedua ada ada layanan PHPMyAdmin di dalamnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dia. Jadi targetnya nanti kita membuat sebuah database pada server kita. Jadi ada berbasis konsol ya, MariaDB database-nya. Terus ada nanti menggunakan PHPMyAdmin agar diakses bagaimana pada Debian 10 ini pembuatannya lewat browser nanti database. Oke, kita lanjut ke pekerjaan. Nah, ini server yang kemarin masih posisi remote ya. Bagi viewers yang kebingungan langsung ke video ini, silahkan dicek video saya sebelumnya. Ada ya, berurutan dari yang pertama sampai yang ke-6 yang sebelumnya. Ini video yang ke-7. Oke, langsung saja. Terlebih dahulu sebelum kita pastikan settingan di sini, kita pastikan apakah komputer yang saya gunakan untuk melakukan settingan ini masih terhubung dengan baik dengan server. Kita coba tes CMD ya. Kita ping ke IP yang kemarin sebelumnya adalah 11 ya. Oke, masih TTL, masih aman berarti. Nah, langsung saja. Caranya yang pertama itu adalah kita tambahkan dulu ISO OS yang Debian 9 tersebut ya. Kita ketik perintah apt cd-rom add ya, dimana sebelumnya kita hanya menambahkan 2 buah ISO Debian 10.1 dan DVD keduanya. Nah, sekarang kita menambahkan ISO Debian 9. Nah, kita masuk ke VirtualBox. Nah, pada bagian device ini optical drive. Nah, kita cari directory atau OS kita. Nah, ini dia. Ini tinggal kita open. Nah, kalau sudah, di minimize lagi dan tinggal di enter saja. Tunggu pembacaan. Nah, kalau sudah muncul in your set ini sudah aman berarti ini sudah ditambahkan, Debian 9 sudah ditambahkan pada pekerjaan kita. Yang pertama kita menginstal layanan penunjang seperti layanan PHP terlebih dahulu ya. Coba saya bersihkan terlebih dahulu, clear. Kita aktifkan layanan PHP-nya. PHP yang digunakan pada Debian 10 ini PHP 7.3. Berarti apt install PHP 7.3. Nah, ini ya. Terus tambahkan juga layanan PHP 7.3 itu MySQL. Nah, jika sudah tinggal di enter saja. Enter. Muncul pertanyaan lalu ketik Y. Enter.
Oh, di sini katanya ganti ISO Debian 10.1 CD yang pertama. Masuk ke VirtualBox. Di sini tinggal kita menambahkan, cari yang pertama ini, yang 1.2 yang pertama ya. Unmount. Kalau sudah tinggal di minimize, tinggal di enter saja. Oh iya, saya ingatkan pada video ini kita melakukan penginstalan paket-paket layanan Debian secara offline ya. Jadi tidak ada terhubung dengan internet. Jadi kita hanya menggunakan layanan yang terdapat pada ISO OS yang di-download ya. Nah, di sini ganti ISO yang DVD kedua Debian 10. Tinggal masuk lagi ke VirtualBox, di device-nya optical drive. Di situ ada Debian 10.2. Nah, ini ya. Tinggal di force unmount lagi. Tinggal di enter lagi. Dan pastikan tidak ada terjadi error. Kalau terjadi error, kita perbaiki dengan min fix broken seperti biasa. Oke, kita pantau. Sepertinya ini tidak ada masalah. Tapi kalau kita tes lagi, coba kita install lagi apakah null upgrade dia. Ya, kalau sudah muncul kata null upgrade berarti sudah aman. Null not upgrade. Oke, layanan PHP sudah terinstall. Nah, berikutnya kita bakal menguji ya, apakah layanan PHP ini sudah berjalan dengan baik. Nah, caranya kita tambahkan sebuah script terlebih dahulu. Ini saya bersihkan. Kita ketik perintah nano /var /www/html, di mana direktori website kita ada direktori tambahan itu adalah website. Terus di sini kita tambahkan script baru info.php. Jadi maksudnya di sini adalah kita menambahkan sebuah file untuk menjalankan atau melihat apakah layanan PHP sudah aktif. Nah, pada direktori website yang kita punya. Oke, kalau sudah tinggal di enter. Nah, ketik perintah yang berikut, ikuti saja ini. Oh, tanda tanya, terus ada php spasi php info spasi buka tutup kurung, terus titik koma spasi tanda tanya perintah ini. Oke, kalau sudah tinggal disimpan, Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, sekarang kita lakukan pengujian apakah sudah bisa diakses di web browser. Tinggal kita cek. Nah, yang pertama kita masukkan dulu DNS kita, terus kita slash, kita ketik di sini info.php, enter. Nah, ini dia PHP versi 7.342. Nah, ini menandakan layanan PHP sudah tertanam dengan baik dan siap digunakan ya, siap menunjang layanan server kita, terutama layanan website dan database. Oke, untuk layanan PHP sudah aman. Ini ditutup saja. Layanan PHP-nya sudah aman ya. Nah, kita lanjut penginstalan, yaitu kita menggunakan database yang berbasis konsol, itu MariaDB ya. Kita install terlebih dahulu apt spasi install, terus ketik saja Maria server, MariaDB server, tinggal di enter. Muncul pertanyaan ketik Y, dan di sini mintanya Debian 10 ganti ISO yang pertama. Oke, di sini masukkan ISO yang pertama. Di sini dia. Force unmount. Kalau sudah tinggal di enter. Pastikan tidak ada terjadi error ya. Kalau terjadi error tinggal dicek. Nah, ini berikutnya masukkan ISO yang kedua. Karena layanan MariaDB ini terdapat pada dua sisi tersebut ya. Masukkan layanan yang ISO yang kedua, ini dia. Force unmount, di minimize, tinggal di enter lagi. Nah, sepertinya ada error di sini nih, ada error ya. Nah, kalau error berarti kita perbaiki terlebih dahulu. apt min fix min broken install. Perintah ini berlaku bagi pada saat penginstalan layanan terjadi error ya, pada Debian 10 ini. Tinggal di enter. Nah, kalau sudah, coba kita tes lagi install layanan yang tadi MariaDB server. Ketik Y lagi, di enter lagi. Nah, jadi gunanya untuk memperbaiki
paket penginstalan ini nih, min fix broken. Oke, kalau sudah coba kita tes lagi sekali lagi, apakah sudah 0 upgrade? Ya, aman, 0 upgrade berarti, dan 0 upgrade sudah selesai. Oke, pada tahapan berikutnya kita akan mencoba bagaimana membuat database berbasis konsol ya pada MariaDB ini. Jadi lewat script dia. Terlebih dahulu kita bersihkan dulu, clear. Caranya kita masuk ke settingan MySQL, yaitu adalah ketik MySQL min u spasi root min p, enter, terus isikan password root ya, 123 yang kita buat sebelumnya kan 123, dan enter saja. Nah, di sini sudah muncul begini, sudah bisa kita mulai pembuatan database. Coba kita cek terlebih dahulu database yang ada dalam bawaan MariaDB ini. Kita ketik saja perintah show database basis ya, titik koma, ini enter. Nah, belum ada ya, ini masih layanan-layanan database default bawaan MariaDB ini, masih kosong. Nah, sekarang kita mencoba membuat database. Contoh kita membuat database sederhana, database kosong, create ya, perintahnya create. Contoh saya buat database saya buat nama TKJ, contoh TKJ, jangan lupa di akhir dengan titik koma. Coba kita enter. Kalau ada kata-kata query oke, berarti sudah ada katanya. Coba kita tes show, kita lihat apakah database TKJ sudah ada. Nah, sudah ada. Nah, begitu ya perintahnya ya. Coba kita buat satu lagi, create database, kita buat smk, titik koma jangan lupa, enter. Coba kita lihat lagi apakah database-nya sudah terbuat dengan baik. Databases, so database, titik koma jangan lupa, enter. Nah, ini sudah ada 2 buah database. Ini database kosong ya, ibaratnya ini masih direktori atau direktori database yang masih kosong. Oke, lanjut kita akan mencoba membuat user. Contoh kita mengakses database SMK ya. Contohnya kita buat sebuah user untuk mengakses direktori database SMK ini. Perintahnya yaitu adalah create user. Ini pembuatan user ya. Contoh kita buat namanya, ini tanda petik. Saya buat namanya Dodik, tanda petik. Terus ada add, tanda petik lagi, localhost. Kita aktifkan untuk localhost terlebih dahulu. Localhost, tanda petik lagi. Terus kita berikan password dia, identified by, ini password yang Dodik ini. Contoh kita buat tanda petik yang lupa, contoh Dodik 123 gitu. Terus kita tanda petik lagi, titik koma jangan lupa, enter. Nah, berarti user Dodik sudah terbuat dan dia mengakses nanti untuk direktori ini. Kita arahkan, yaitu kita tambahkan grant all, perintah grant all privileges on bintang titik bintang to tanda petik nama usernya yang kita buat tadi, add tanda petik localhost tanda petik titik koma. Coba kita pantau lagi, grant all privilege on bintang titik bintang to. Oke, ini nama usernya. Kalau sudah tinggal di enter, aman. Nah, berikutnya kita flash, ketikkan perintah ini flash privileges titik koma jangan lupa, enter. Oke, aman. Nah, ini sudah kita buat usernya untuk mengakses database ini ya. Ini sudah berhasil kita membuatkan database dan kita membuat user untuk mengakses database ini berbasis konsol, tepatnya pada MariaDB. Nah, kalau sudah tinggal kita keluar saja. Jadi perintahnya yang tadi silahkan disesuaikan. Quit untuk keluar. Oke, dia sudah keluar. Bye katanya. Oke, pembuatan database secara konsol tepatnya pada MariaDB sudah berhasil kita buat. Nah, berikut kita akan mencoba bagaimana
agar database ini bisa diakses lewat browser. Dan bagi yang terbiasa dengan pembuatan database dengan browser, biasanya menggunakan layanan PHP ya, PHPMyAdmin maksud saya, PHPMyAdmin. Dan kita akan coba install terlebih dahulu. Jadi guna ISOS yang tadi, ISOS yang ini, di sini kita instalkan layanan yang ada dalamnya, itu PHPMyAdmin, ke dalam server Debian 10 kita. Ini kita bersihkan terlebih dahulu, kita clear. Nah, kita akan coba penginstalan PHPMyAdmin. Install PHPMyAdmin. Nah, ini dia. Tinggal di enter. Ketik Y lalu di enter. Nah, di sini muncul perintah masukkan ISO yang Debian 10 terlebih dahulu, tepatnya ISO yang pertama, Debian yang 1. Oke, 10.1. Nah, ini dia. Oke, tinggal di enter, ditunggu. Nah, berikut katanya masukkan ISO 10.1, ISO yang kedua. ISO yang kedua ganti Sunmon, tinggal di enter lagi. Nah, di sini muncul dia permintaan memasukkan ISO OS 9. Nah, yang Debian 9 ya. Nah, DVD yang kedua yang kita tambahkan tadi. Jadi untuk layanan PHPMyAdmin ini dia menggunakan 3 ISO ya, 3 ISO OS. Kebetulan yang saya punya yang Debian 10 tidak menemukan layanan PHPMyAdmin di dalam direktorinya, makanya saya butuh yang Debian 9. Oke, berikut kita coba tambahkan yang Debian 9. Debian 9 dicari. Nah, di sini sudah ada ya. Di sini sudah ada 950 ISO yang kedua, tinggal diklik saja force unmount. Minimize lagi dan kita enter lagi. Nah, di sini muncul katanya di sini configure database for PHPMyAdmin with the dbconfig common. Kita pilih yes ya. Pilih yes saja. Kita enter. Terus di sini kita masukkan password untuk MySQL. Ini password baru ya. Kalau Anda mau repot, silahkan disamakan saja dengan password root, atau mau yang lain juga boleh, penting ingat. Ini saya tidak mau repot, saya samakan saja dengan password root ya. 1, 2, 3, jadi tidak begitu rumit ya. Oke, tinggal di enter. Konfirmasi password 1, 2, 3 lagi. Enter lagi. Nah, di sini kita pilih untuk layanannya Apache ya, karena kita webnya menggunakan Apache. Oke, tunggu. Oke, di sini sudah sampai ke titik ini. Untuk mengujinya katanya cek dpkg, apakah ini error apa tidak. Coba kita tes penginstalan sekali lagi. Kalau dia 0 upgrade berarti aman. Oke, aman ya, 0 upgrade aman. Oh, di sini kita sudah bisa melihat pada browser apakah layanan PHPMyAdmin sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ini sudah bisa kita cek. Kita coba. Nah, di sini kita ketik DNS kita, atau pakai IP juga bisa. Ini saya pakai DNS. Kita ketik di sini PHPMyAdmin. Enter. Nah, ini dia. Nah, ini sudah selesai. Sudah berhasil ya. Nah, cuman kalau kita login posisi root di sini belum bisa. Khusus untuk Debian 10 ini saya temukan ya, ini tidak bisa melakukan login dengan root. Nanti ada settingan lagi sudah ini. Coba kita tes terlebih dahulu, kita login dengan root apakah bisa. Coba password rootnya 123 ya. Coba kita klik. Nah, di sini ada katanya untuk root localhost belum bisa masuk, katanya ditolak. Nah, jadi ada settingan lagi nanti yang akan kita tambahkan pada konfigurasinya. Nah, jadi ini belum bisa masuk login sebagai root, tapi layanan PHPMyAdmin sudah berfungsi ya. Oke, jadi di sini root belum bisa masuk ya untuk settingan. Jadi untuk admin utama ibaratnya pada database ini, untuk root belum bisa masuk. Jadi pada Debian 10 ini ada settingan tambahan lagi, nanti kita kerjakan. Nah, namun ini kalau kita melakukan pengujian dengan user yang kita buat di database MySQL MariaDB tadi sudah bisa ini nih. Coba kita tes yang kita buat tadi Dodik ya usernya.
Terus password yang kita buat pada database tadi adalah, kalau nggak salah tadi Dodik pakai X terus 123 ya. Nah ini bisa login ini, coba kita tes. Nah ini bisa login. Nah untuk user seperti Dodik bisa masuk. Nah cuman kelemahannya untuk user Dodik ini kan tidak bisa menambahkan tidak bisa menambahkan sebuah direktori lagi. Jadi untuk pembuatan database baru, maksud saya pembuatan database baru itu adalah hak akses kepunyaannya root atau admin utama ya. Nah jadi hanya bisa melakukan dia login. Terus untuk ini direktori yang kita buat tadi, database yang kita buat tadi SMK yang TKJ. Nah ini hanya bisa langsung pembuatan buat tabel dan yang lain-lain ya. Jadi kalau ingin membuat database baru tidak bisa, itulah kelemahannya. Oke, nah sekarang kita akan melakukan settingan agar ini, kita keluar ya, kita tutup saja. Settingan agar bagaimana super user atau root bisa masuk ke dalam settingan phpMyAdmin. Caranya, ini caranya yang pertama itu kita bersihkan terlebih dahulu, clear. Kita masuk ke pengaturan MySQL terlebih, MySQL underscore secure installation ya. Nah, kita masuk ke settingan ini. Kita enter saja. Di sini katanya masukkan password root. Nah, kita ingat 123 ya. Memang tidak muncul, dia enter saja. Nah, di sini katanya apakah mau diganti apa tidak passwordnya? Nggak usah, biarkan 123 saja, ketik no. Kalau mau diganti silahkan. Nah, di sini ada perintah apakah anonymous user mau dihapus, mau tidak juga terserah, tidak ada pengaruh ini nih. Coba kita tidak usah saja, toh no ya, atau yes juga boleh sih, no. Disallow root. Nah ini root login tidak diizinkan, kita ketik yes saja. Coba kita ketik yes. Terus remove test database yang tes apakah mau dihapus atau diakses tidak, kita yes saja. Reload privilege table, kita y lagi. Nah, thanks katanya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke settingan berikutnya, itu adalah dpkg. Sorry, biar nampak saya bersihkan dulu, clear ya. dpkg, kita strip. Di sini ada reconfigure phpMyAdmin. Nah, di sini ketik perintahnya dpkg reconfigure phpMyAdmin, enter saja. Nah, di sini pilih OK. Apakah di reinstall database-nya? Kita yes saja. Kita ketik yes. Terus di sini kita bermain TCP/IP ya. Nah, ini sini pilih TCP/IP. Nah, di sini kita pilih ada new host dan localhost, pilih localhost. Oke. Nah, di sini angka 3306 biarkan saja. Oke lagi. Nah, di sini ada MySQL database name for phpMyAdmin mau diganti, kita coba ganti dengan root ya, biar aksesnya ke root. Oke lagi. Nah, di sini kita arahkan ke root localhost phpMyAdmin, kita hapus, kita ganti, kita arahkan ke root ya, root. Nah, oke. Nah, password yang baru ya, atau password root yang sebelumnya samakan saja 123. Oke, konfirmasi 123. Oke, arahkan ke root. Oke. Nah, di sini kita arahkan ke Apache. Nah, sudah oke. Nah, tunggu. Nah, di sini ada error ya, ada error. Katanya di sini ada error occur. Abaikan saja atau biarkan, coba kita pilih OK lagi. Nah, di sini yang terakhir kita pilih ignore, ditolak. Kita alihkan saja. Kita tolak saja apa ignore, kita enter dan tunggu. Oke, di sini sudah ada muncul already enable. Nah, ini coba kita lakukan pengujian login sebagai root sekarang. Kita masuk www.net/phpMyAdmin, enter. Nah, tadi kita login sebagai Dodik, sekarang kita coba tes sebagai root. Root password 123. Coba kita go.
Nah, lihat ini kita sudah login sebagai root ya, sebagai root. Dan di sini sudah bisa kita melakukan pembuatan database baru. Nah, jadi tidak hanya sebatas melakukan penyetingan pada database yang sudah ada. Di sini kita sudah bisa membuat database baru. Contoh kita new ya. Nah, ini buat new, ini sudah ada perintah untuk create database. Contoh kita buat database baru, apa ya? Contoh saya buat database nama saya, contoh Dodi ya. Tinggal saya create saja. Create. Nah, ini sudah ada database saya. Oke, database. Nah, ini saya punya hak akses penuh terhadap semua database yang ada pada server ini. Kira-kira begitulah caranya agar penyetingan database, pembuatan database melalui MariaDB dan penginstalan phpMyAdmin pada Debian 10 ini ya. Jadi menggunakan 3 ISO OS, 2 Debian 10 dan 1 Debian 9. Nah, ini dia, kita sudah berhasil melakukan pembuatan database. Untuk tahapan berikutnya kita mencoba membuat sebuah website pada video yang lain ya. Mungkin video sesudah ini kita membuat website berbasis WordPress menggunakan database ya kalau WordPress. Oke, akhirnya kita berhasil. Oke, sekian, terima kasih pembuatan video ini untuk pembuatan database. Terima kasih bagi viewers, bagi yang belum subscribe, bantu subscribe dan di like, komen, dan share pastinya jikalau ini dirasa bermanfaat. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.